Sorotan lain, Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang akan melibatkan para elit politik, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati. Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa dalam menyusun kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang akan meminta masukan dari para senior dan tokoh-tokoh politik, termasuk Megawati Soekarno Putri. Namun Gibran mengaku bahwa sejauh ini belum ada komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Ya nanti ya senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua semuanya kami mintain masukan, ya. Tidak terkecuali beliau, ya. Ada komunikasi, Mas? Sudah ada komunikasi? Belum. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, ya menurut saya itu ya cuma gimmick-gimmick aja, dan itu ya nggak perlu lah. Bu Mega pasti nggak menanggapin gaya komunikasi gimmick-gimmick seperti itu, karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus, jujur gitu ya. Itu cuman gimmick-gimmick yang nggak punya makna dan nggak punya arti tentunya. Si Samsul berencana minta masukan Megawati soal kabinet. Sebelumnya, Samsul mengatakan bahwa dirinya akan melibatkan para tokoh-tokoh senior untuk dimintai saran dalam pembentukan kabinet. Salah satunya adalah Megawati. Apakah ini sebuah pencitraan? Ya, tentu saja pernyataan si Samsul untuk ingin berkonsultasi dengan ketua-ketua partai dalam penyusunan kabinet, kita semua bisa hormati. Tapi dengan mempublikasikan di media massa, bisa jadi ini hanya sekedar pencitraan. Si Samsul ingin bertemu Megawati dan dipublikasikan di beberapa media. Dan ketika Megawati belum bisa menemui karena bisa jadi belum ada waktu atau karena kesibukannya, beliau akhirnya tidak bisa menemui Gibran. Lalu kemudian para buzzer-nya pasti akan memframing jelek sosok Megawati. Dan kejadian seperti ini sudah sering kita saksikan. Lagian menurut saya, kenapa sih tiba-tiba si Samsul ini terlihat aneh ya? Kemarin ketika mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo, dirinya diam-diam saja, seolah merahasiakan dengan berdalih macam-macam. Masih tegak lurus ke PDI Perjuangan lah, masih belum cukup umur lah, dan bermacam-macam alasan untuk ngeles. Tapi saat ini, tiba-tiba dalam urusan menentukan kabinet, dirinya seolah ingin meminta pendapat Megawati. Apa nggak salah? Ini soal politik sedikit, Mas. Enggak, kemarin itu kan setelah beberapa pertemuan tokoh itu ada ini wacana lagi Pak Prabowo, ada yang mengusulkan cawapresnya Mas Gibran. Umur belum cukup. Nah, Ustaz, pertanyaan lain. enggak, kalau tanggapan itu kan rumor banyak sekali seperti itu. Ini kan rumor. Ustaz, umur belum cukup. Ilmunya belum cukup. Tuh Mbak, saya tuh masih perlu banyak belajar. Baru 2 tahun ya. Please. Itu tugas berat loh. Ya. Bu. Ya. Ayam ke Pak Hasto, Pak Umar. Terima kasih sekali. Pagi hari ini saya sudah diterima di kantor DPP PDI Perjuangan. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Katanya bikin SKCK juga sih, Mas? Neng endi? Wong aku ning kene terus no. Aku ning kene terus gitu. Berarti nggak benar, Mas ya? Jangan membuat berita yang membuat resah ya. Berarti hoax ya, Mas, itu, Mas? Hah? Hoax ya? Lah golek ono aku ngurus SKCK ning endi kan ngurus kan. Aku ning kene Infonya terus. di Gitu. Polda tuh, Mas. Ya cek ning Polda ya. Siap. Teleponan Polda Pak Gibran ngurus SKCK. Ya, wes ya. Benar nggak, Mas? Si
Si Samsul ini seringkali membuat kontradiksi, di mana segala perkataannya sangat begitu berbeda dengan kejadian di lapangan. Misalnya saja, soal keinginannya maju sebagai cawapres, pembuatan SKCK, dan lain-lain. Tapi faktanya tidak sesuai kenyataannya. Dan yang merusak reputasi dirinya di mata masyarakat yang akhirnya menjulukinya sebagai pangeran pelin-pelan, ya dirinya sendiri. Jadi, imbas dari sifat pelin-pelannya ini, wajar saja kalau masyarakat saat ini banyak yang ragu dan tidak percaya lagi omongannya. Harusnya kalau memang si Samsul ini ingin ketemu ataupun minta saran ataupun hal-hal yang lain, dia tahu rumah Megawati. Jadi tidak usahlah koar-koar di media yang malah bila sampai ujung-ujungnya tidak jadi ketemu sama Megawati, pasti bakalan dirujak netizen. Dan lalu akhirnya para buzzernya memframing Megawati sombong, tidak mau ataupun tidak merespon ajakan pertemuan si Samsul. Serta macam-macam framing negatif yang lain yang tentu saja punya tujuan untuk menjatuhkan Megawati. Seperti yang tadi saya katakan, mau minta masukan kepada Megawati, tapi karena berbagai alasan tidak bisa bertemu, sehingga publik memberikan analisis yang liar yang ujung-ujungnya Megawati lagi yang kena. Di sini menurut saya, lebih baik tidak usah mengumbar ke publik lah. Kalau sudah fix ketemuan, baru silakan koar-koar di media. Bahkan saking seringnya ngomong yang tidak sesuai dengan fakta. Di sini wajar, masyarakat yang waras saat ini kadang menganggap, itu hanya pencitraan. Dan yang sangat tidak masuk akal, bila si Samsul ini benar-benar tulus ingin minta masukan kepada Megawati, hal ini benar-benar tidak masuk akal. Karena sudah pasti, tentu tidak akan ada efeknya buat kabinet Prabowo. Yang pasti ujung-ujungnya, kabinet akan ditentukan sendiri berdasarkan keputusan dari presiden. Apalagi kalau usulan tersebut berbeda pemikiran dengan Prabowo, sudah pasti tidak akan didengar. Jadi apa fungsinya coba? Dan yang lebih realistis, harusnya si Samsul ini sowan dan bertemu Megawati dan bilang ke media bahwa dirinya saat ini telah menyesal, telah mengkhianati partainya sendiri. Dan itulah baru yang namanya realistis. Apakah si Samsul ini tidak paham atau pura-pura tidak paham bahwa apa yang pernah dirinya lakukan sangat melukai Megawati? Di sini, bocah kecil saja paham ilmu sosiologis tersebut. Tapi dirinya seolah sok tidak paham, sok tidak mengerti, sok-sokan merasa bijak, padahal dirinya seorang pengkhianat yang telah membakar rumahnya sendiri. Rumah yang selama ini menjadikan dirinya bisa seperti sekarang ini. Dasar deso. Bagaimana menurut kalian?